Selamat pagi, siang, sore, dan malam para dokter dan teman-teman yang terkasih. Di video ini, izinkan saya Geofreak Lesianlo dengan NIM 405222017 untuk menyampaikan refleksi mendalam terkait jadwal belajar minggu kedua dan juga ketiga yang telah saya buat. Video ini akan berisi video refleksi minggu kedua yang saya rekam pada 5 September 2022 dan video refleksi minggu ketiga yang direkam pada 12 September 2022. Selamat menyaksikan! Jadwal belajar minggu kedua, saya buat di tanggal 27 September 2022. Untuk minggu kedua, saya memiliki 3 agenda utama. Pertama, mempelajari struktur tulang manusia dengan menggunakan atlas anatomi Sobota. Kedua, belajar osteologi dari diktat Dr. Hamming. Ketiga, mempelajari fisiologi homeostasis dan histologi kelenjar, epitel, serta jaringan ikat dari PPT di lintar. Jadwal belajar minggu ini bertujuan untuk menghadapi ujian tulis pertama. Dalam belajar, saya menggunakan teknik spaced repetition, yaitu teknik di mana saya akan mengulang membaca dan mempelajari materi yang sama dalam jangka waktu tertentu. Teknik ini efektif untuk memindahkan informasi ke dalam long-term memory. Saya juga menggunakan teknik active recall dalam mempelajari anatomi, fisiologi, dan juga histologi. Jadi, setelah belajar, saya akan mencoba menjelaskan materi yang telah dipelajari dengan menggunakan bahasa saya sendiri dengan suara yang lantang. Juga, saya akan menutup nama-nama tulang di Sobota dengan kertas dan secara aktif mencoba menyebutkan nama bagian tulang yang ditunjuk. Learning style ini sangat cocok dengan saya yang mendapat tipe kinestetik pada tes minggu lalu. Setelah menggunakan learning style ini selama 1 minggu, saya merasa sangat puas dengan manfaatnya. Satu tes satu, saya cukup yakin bisa menjawab mayoritas soal dengan benar, walaupun saya terakhir belajar histologi dan juga fisiologi di hari Sabtu malam. Saya sedikit menyesal tidak menerapkan kedua teknik ini di masa SMA, di mana mayoritas ujian saya hadapi dengan sistem belajar kebut semalam, dan hanya membaca buku atau belajar secara pasif. Syukurlah, saya menemukan teknik belajar yang cocok dengan diri saya. Setiap hari, saya belajar selama 5-6 jam. Durasi ini meningkat dibandingkan SMA, di mana saya belajar selama 3-4 jam sehari. Hal ini karena saat SMA, jumlah mata pelajaran yang dipelajari banyak, dan ada mata pelajaran yang kurang saya minati seperti sejarah dan juga fisika, sehingga saya kurang bersemangat dalam belajar. Kondisi ini berbeda dengan kuliah, di mana pelajarannya sudah fokus ke ilmu biologi yang saya minati. Alhasil, saya lebih menikmati dan merasa setiap proses belajar adalah hal yang menyenangkan. Saat menjalani perkuliahan di minggu pertama, saya menyadari bahwa saya kesulitan mempertahankan fokus dalam waktu yang lama dan mudah terdistraksi saat belajar. Fokus saya hanya dapat bertahan sekitar 60 menit. Setelahnya, saya akan merasa lelah, lalu menonton YouTube atau bermain Instagram untuk istirahat. Kemungkinan besar, masalah ini disebabkan kebiasaan saya menonton video dengan tempo yang cepat di media sosial. Kekurangan ini saya coba perbaiki di minggu kedua. Salah satu distraksi terbesar adalah notifikasi handphone ataupun iPad. Oleh karena itu, saat belajar, saya menaruh handphone di ruangan yang berbeda, sehingga ketika ingin bermain handphone, saya harus berjalan ke ruangan lain untuk mengambilnya terlebih dahulu. Hambatan ini membuat saya dapat menahan keinginan untuk bermain dan memilih tetap untuk fokus belajar. Untuk iPad yang saya gunakan untuk belajar anatomi, saya aktifkan fitur Do Not Disturb, sehingga notifikasi sosial media tidak muncul ketika sedang belajar. Teknik mengurangi distraksi ini sangat membantu saya belajar. Waktu belajar dijadwal dengan durasi 1-3 jam, bisa saya jalani dengan fokus penuh. Saya merasa bisa mengerti materi lebih cepat dibandingkan minggu lalu, terutama saat belajar osteologi dan juga anatomi yang membutuhkan banyak hafalan. Di minggu ini, saya juga memperbaiki cara membuat catatan. Di minggu pertama, saya mencatat di kertas sehingga hal penting yang dosen saya sampaikan tidak semua tercatat, dan saya kadang kurang serius dalam mencatat. Maka dari itu, minggu ini saya mencoba menggunakan Microsoft Word untuk mencatat saat kuliah. Awal-awal terasa sulit, namun lama-lama terbiasa dan saya rajin mencatat. Saya merasa lega karena semua poin penting yang dosen saya sampaikan bisa tercatat dengan rapi secara digital. Catatan digital membuat saya bisa belajar dimanapun dan kapanpun melalui handphone. Terasa di minggu kedua ini, dengan bantuan jadwal yang telah saya buat di Google Calendar, saya lebih bisa mengatur waktu belajar dibandingkan minggu pertama. Untuk minggu ketiga, saya akan mempertahankan cara belajar dan juga fokus yang saya terapkan di minggu ini. Juga, saya berencana ingin memperbaiki jam tidur karena saya sering tidur subuh sekitar jam setengah 2 pagi dan bangun jam setengah 7 pagi. Artinya, saya tidur selama 5 jam yang berada di bawah jam tidur yang direkomendasikan, yaitu 6-8 jam sehari. Karena ini,
saya sering merasa lelah saat kuliah maupun belajar, yang tentu akan mengganggu produktivitas saya apabila tidak segera diperbaiki. Jadwal belajar untuk minggu ketiga, saya buat di tanggal 5 September 2022. Untuk minggu ketiga, saya memiliki 3 agenda utama. Pertama, mempelajari materi biokimia dan biologi molekuler. Kedua, belajar biologi mengenai genetika dan sel. Ketiga, mempelajari anatomi tulang manusia sebagai persiapan ujian praktikum anatomi. Saya bersyukur bahwa di minggu kedua, saya sudah belajar anatomi tulang manusia dengan serius, sehingga saat praktikum di hari Selasa dan Kamis, saya bisa fokus mengamati tulang manusia asli tanpa sering melihat atlas. Juga, saya merasa sangat bahagia ketika Dr. Hamming mengatakan bahwa saya oke saat praktikum. Oleh karena itu, saya berjanji akan serius belajar untuk ujian praktikum anatomi. Saat praktikum, saya merasa senang karena bisa berbagi ilmu dan mengajari teman-teman sekelompok yang kurang paham mengenai anatomi, terutama di bagian kranium. Saya baru sadar bahwa dengan mengajar, saya menjadi lebih hafal nama-nama bagian tulangnya. Saya ingat bahwa saya pernah membuka kelas genetika saat SMA, di mana saya juga merasa bahagia seperti kemarin. Awal praktikum, saya sempat kesulitan di bagian kranium karena penampakan tulang yang asli berbeda dengan yang saya pelajari di atlas. Namun, seiring mengawati, saya menjadi terbiasa dengan tulang manusia asli. Saya belajar bahwa saya bisa karena terbiasa. Jadi, ketika menemukan sesuatu kesulitan, jangan menyerah. Konsistenlah berlatih hingga terbiasa. Kondisi ini juga terjadi saat KKD, di mana awalnya saya kesulitan dalam menulis materi ataupun membawakannya di depan teman-teman. Tetapi, saya terus menulis dan berlatih public speaking hingga saya bisa menjalani ujian KKD dengan sangat baik. Mengenai waktu tidur, saya berhasil memperbaiki jam tidur saya menjadi pukul 12 malam dan bangun pukul setengah 7 pagi. Artinya saya berhasil tidur 6,5 jam sehari yang merupakan waktu tidur yang cukup bagi remaja. Sebelumnya, saya sempat menganggap bahwa tidur subuh adalah tanda produktivitas. Tetapi setelah berefleksi, saya sadar bahwa di malam hari, saya hanya main handphone yang tentu kurang produktif. Setelah memperbaiki jam tidur, badan saya terasa lebih segar dan tidak mudah mengantuk ketika kuliah ataupun belajar. Alhasil, saya bisa menjalani jadwal belajar dengan tepat waktu dan dengan fokus penuh. Namun, jadwal belajar hanyalah sebuah perencanaan yang tidak bisa diikuti 100% akurat. Benar saja, ada beberapa jadwal belajar yang tidak tepat waktu pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh kondisi fisik yang lelah, mood yang malas belajar, dan ada aktivitas mendadak seperti ke dokter gigi untuk perbaikan kawat gigi yang rusak. Setelah itu, waktu yang dialokasi di jadwal tidak selalu sesuai. Ada materi yang perlu waktu belajar lebih lama dibandingkan jadwal seperti BBM, dan juga ada materi yang memerlukan waktu belajar lebih singkat seperti latihan public speaking. Dari kejadian ini, saya belajar untuk membuat jadwal belajar yang lebih fleksibel dan memiliki room of error untuk aktivitas darurat dan juga penting. Saat ini, membuat jadwal belajar yang efektif serta mengalahkan kemalasan masih menjadi kesulitan bagi saya. Oleh karena itu, saya harus belajar menghilangkan faktor perasaan malas ketika belajar dan berlatih menjadi profesional yang tidak dipengaruhi mood saat bekerja. Di luar segala keberhasilan dan kesulitan yang terjadi, proyek ini memberikan saya banyak manfaat. Saya menemukan cara belajar yang cocok, berlatih mempertahankan fokus lebih lama, dan belajar mengatur waktu belajar dengan sistematis agar bisa terus bertahan di kedokteran. Dengan menjalani proyek ini dengan serius, saya bisa melakukan praktikum anatomi, UTS 1 dan ujian KKD dengan lancar, serta saya sudah belajar semua materi untuk UT2. Semua ini tentu merupakan berkat penyertaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Setelah proyek ini berakhir, saya akan tetap konsisten membuat jadwal belajar, menjaga pola tidur, serta terus mengasah fokus dan mencari cara belajar yang lebih efisien lagi. Selanjutnya, saya akan belajar cara membagi waktu antara belajar kedokteran, bersosialisasi dan membangun koneksi dengan teman, serta menjaga kedekatan dengan keluarga. Sekian refleksi dari saya, terima kasih.